Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita kembali dalam menemani waktu Anda di Sinpo Dunia. Kami akan menyampaikan informasi dari seluruh penjuru dunia. Bersama saya Dewi Manik, simak informasi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi utama kita, pemirsa. Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki hubungan yang penuh pasang surut, dibentuk oleh sejarah global termasuk Perang Dingin dan dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua. Isu HAM dan juga pandangan geopolitik yang berbeda masih menjadi ujian bagi kedua negara. Terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat berawal saat pemerintahan Harry Truman yang menghadapi tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua dan dimulainya Perang Dingin melawan blok komunis pimpinan Uni Soviet. The most important moment in the history of U.S.-Indonesian relations is the moment when Truman administration decided to swing its support behind the nationalist movement in Indonesia and to force the Dutch government to abandon its attempt to reconquer its former colony and to allow Indonesia to become independent. Hubungan baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia di bawah Presiden Soekarno berlanjut saat pemerintahan Dwight Eisenhower. Namun keretakan mulai terjadi dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55 yang mengawali gerakan non-blok tak memihak Barat maupun Uni Soviet. By 1956, many U.S. officials were becoming increasingly colonialism was emboldening domestic political parties such as the Indonesian Communist Party to become more aggressive. Hubungan kembali membaik di masa pemerintahan John F. Kennedy yang menekan Belanda merundingkan status Papua Barat. Namun selama tahun 1960-an hubungan terus teruji dengan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia serta kedekatan Soekarno dengan Uni Soviet dan Tiongkok. The frustration with Sukarno led the Americans to completely get behind Suharto. And the United States was clearly very happy with the staunch anti-communist position. Di bawah pemerintahan Gerald Ford, Amerika Serikat mendukung Indonesia mengambil alih Timor Timur karena kekhawatiran soal Fretilin yang berhaluan kiri. Tapi pelanggaran HAM di wilayah yang kemudian menjadi provinsi Indonesia itu membuat hubungan renggang sejak pemerintahan Amerika Serikat selanjutnya di bawah Jimmy Carter. Saat Indonesia berada di bawah pemerintah Soeharto, Amerika Serikat termasuk pendukung kuat Indonesia. Antara lain guna mencegah negara terbesar di Asia Tenggara ini jatuh ke bawah pengaruh blok komunis. Tapi berakhirnya Perang Dingin pada 1991 membuat isu HAM lebih mengemuka, terutama saat pemerintahan Bill Clinton selama tahun 1990-an. Amerika Serikat bahkan memberlakukan embargo senjata terhadap Indonesia pada 1999, merespon kekerasan pasca referendum kemerdekaan Timor Timur saat pemerintahan B.J. Habibie. Embargo ini baru dicabut pada 2005 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, seperti dalam isu terorisme. Frankly, Indonesia did a better job in counterterrorism than any country I can think of. And it did not come at the expense of their democracy. In fact, in many ways, Indonesia's counterterrorism policies enhance the rule of law, enhance the democratic transition. Tapi masih ada perbedaan menyikapi banyak isu. Given Indonesia's history and its very strong non-aligned position, Indonesia more aligned. Well, they're different countries and they have different views on a lot of things. Throughout the history, you've seen that. Good relations, but some disagreements on things, usually handled very quietly and professionally and without damaging the relationship. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Thank you, President Biden. Sementara itu pemirsa, data pemerintah menunjukkan bahwa 5% warga dewasa Amerika Serikat menderita PTSD. Sementara angka ini lebih tinggi di kalangan veteran perang Irak dan juga Afghanistan. Organisasi advokat veteran mengembangkan berbagai inisiatif yang dimana termasuk pelatihan anjing terapi. Heather O'Brien dulu adalah personel Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas menjaga sebuah kamp tahanan di Irak. Kamp tersebut selain overkapasitas juga sering dilanda kerusuhan. When I got home, I was just on edge all the time.
And when I got out of the military, I just assumed that you're supposed to be on edge all the time as a veteran. Heather menjadi salah satu veteran perang yang akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental stres pasca trauma atau PTSD. I deal with PTSD, pretty severe anxiety. I have some leftovers from a MST that happened years and years ago. And it's just makes me nervous to be around people, just really on guard in areas that are open or crowded. So basically anywhere besides my house. Akhir tahun 2023, Heather mengadopsi anjing bernama Albus atas saran ibunya. Ia dan anjingnya menjalani pelatihan dalam program Dogs for Valor. A lot of times the veteran with severe PTSD is, homebound. They're isolated, they're very nervous, they won't make eye contact, some won't leave the house at all. And by the end of the service dog program, they're coming out with their dogs. Dogs for Valor diselenggarakan oleh organisasi advokasi kesehatan mental para veteran The Battle Within. Timothy Seibenmorgan telah 18 kali ditugaskan ke medan perang dan keberadaan Rosie sebagai anjing terapi membantunya mengatasi PTSD. It seems like I'm depressed or I'm down in the dumps, we're going to teach her to come and give me a hug or nudge on me. If I got too much anxiety, she'll rest her chin on my lap. Now I have more of a drive, I feel more outgoing, like I want to, do things because I'm happier, I guess. Kemajuan serupa dirasakan Mark Atkinson, seorang mantan marinir yang beberapa tahun lalu mengadopsi Lexi, anjing yang sempat menjadi korban penganiayaan. She's been through everything with me. Even when she wasn't a service dog, she made me feel normal. Get along with people and not as stressed, not have as much anxiety, or even if I do, Lexi's right there with me. Selain lebih bisa berinteraksi dengan publik, kehadiran anjing terapi untuk PTSD juga membantu hubungan para veteran dengan keluarga dan teman. Menurut pantauan Departemen Urusan Veteran Amerika Serikat, 1/4 lebih veteran perang Irak dan Afghanistan di Amerika mengalami PTSD. Pada saat yang sama, layanan kesehatan mental masih sangat terbatas. Pantauan dari kantor pengacara khusus veteran, Helen Ponton misalnya, menunjukkan hanya 8% para veteran memiliki akses ke anjing terapi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, di tengah meluasnya pengaruh Tiongkok di Samudra Hindia, India memperkuat angkatan lautnya dengan 3 kapal perang baru. Kekuatan angkatan laut di Tiongkok yang besar dianggap menjadi masalah keamanan bagi India. Sebuah fregat siluman, kapal selam serang, dan kapal perusak rudal baru-baru ini diresmikan ke dalam Angkatan Laut India. Ini adalah bagian dari puluhan kapal perang yang rencananya ditambahkan India selama 10 tahun ke depan. About 40 warships are likely to be commissioned over next few years. And that's a significant jump. Even qualitatively, the ships that Indian Navy is commissioning are very high-tech and high-end. Para analis mengatakan New Delhi menambah kekuatan angkatan lautnya di tengah kekhawatiran bahwa proyek infrastruktur Tiongkok di sekitar India membawa negara saingan itu lebih dekat di Samudra Hindia. Chinese Navy has very good relations with Myanmar. It has access to a port in Sri Lanka called Hambantota, which gives it docking facilities. And it has very close links with the Gwadar port in Pakistan on the Arabian Sea. So all around India is in a sense encircled by China, and it is concentrating on trying to break or at least counter this stranglehold by expanding its navy. Tantangannya tidak mudah. Angkatan Laut Tiongkok adalah yang terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal. The Chinese have expanded their navy exponentially and continue to do so. They, in fact, have at least 4.5 times the number of underwater and surface combatants than the Indian Navy does. And that's a great source of worry for the Indian Navy. Fokus India selama bertahun-tahun adalah membangun pasukannya karena sengketa perbatasan India dengan Tiongkok dan Pakistan di Himalaya. Tetapi 90% perdagangan India, termasuk pasokan energi vital, melewati Samudra Hindia setiap hari. Jalur air ini telah menjadi prioritas bagi para pemimpin politik dan militer negara itu. India's sustenance is completely dependent on Indian Ocean.
So Indian Ocean is absolutely important. And for that, India needs to have the freedom of navigation. Our ships should be able to transit through the Indian Ocean freely without being hindered by any power that could be inimical to India's interests. Untuk meningkatkan keamanan maritim, India terus meningkatkan kolaborasi dengan Angkatan Laut negara-negara lain. Pada bulan ini, India mengikuti latihan gabungan dengan Prancis, serta latihan gabungan 9 negara yang dipimpin Prancis di Samudra Hindia dan Pasifik. Sementara dengan Amerika Serikat, India telah mengikuti latihan gabungan Triumph setidaknya 3 kali, yang terakhir digelar pada 2024. Ekspansi Angkatan Laut India juga didorong oleh ambisinya untuk dihitung sebagai kekuatan global. आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है. Modi mengatakan India akan mendukung kawasan Indo-Pasifik yang aman dan sejahtera. Dari New Delhi dan Washington DC, tim VOA. Pemirsa, raksasa ponsel Apple meluncurkan iPhone terbaru dengan AI bernama Apple Intelligence, diikuti oleh para pesaing yang juga memanfaatkan teknologi serupa. Pesaing ini terjadi di tengah upaya menghidupkan kembali penjualan smartphone. 4 ponsel terbaru buatan Apple menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi yang digunakan dalam iPhone seri ke-16 ini disebut sebagai Apple Intelligence. It's adding generative AI to the iPhones. It means that you can write a sentence and then say, elaborate on it or clarify it. The writing tools in general from generative AI are fantastic, but having that built into the iPhone apps, that's a game changer. AI juga menjadi andalan bagi produsen smartphone lainnya, termasuk Google dengan ponsel Pixel 9. The AI demos were really great. I thought that they were a step ahead of what we've seen. It wasn't gigantically innovative. It wasn't like a big wow moment, but it was kind of a natural evolution of how we're going to use AI. Pemanfaatan AI juga tampak dalam ponsel-ponsel terbaru buatan produsen Tiongkok yang belakangan semakin kompetitif di pasar global, termasuk Honor yang dulu anak perusahaan Huawei. Menurut data dari konsultan International Data Corporation, penjualan ponsel meningkat 4 kuartal berturut-turut setelah sempat stagnan karena banyak warga semakin lama mempertahankan ponsel mereka dan tidak membeli ponsel baru. AI diyakini termasuk di antara faktor yang membuat banyak warga membeli ponsel baru. Menurut survei 451 Research yang dikutip S&P Global, hampir sepertiga konsumen kini mengganti ponsel setiap 5 tahun. Sementara penjual ponsel bekas, Cell menyebut rata-rata konsumen mempertahankan ponsel mereka selama 3 tahun lebih. Lebih lama dibandingkan tahun 2017 dan sebelumnya saat mereka ganti ponsel tiap sekitar 2 tahun. Perhaps replacement rates on devices will maybe stabilize where they are now instead of continuing to get longer. But AI certainly does give people a reason to look at their old devices, perhaps think about upgrading them and how they can get their hands on some of the new features and technology. Tapi analis lain tak terlalu yakin. Honestly, I'm not convinced that, the capabilities that they introduce are going to drive that many people to upgrade. What I found really interesting, actually, is how much they focused on trade-ins. I don't remember them ever talking so much about trade-ins to encourage people to upgrade. And, the other problem, of course, is all of the initial AI models are US English only. So that cuts out, a decent portion of the world. And some of this stuff won't come until next year for other regions around the world in other languages. S&P Global menemukan alasan orang bertahan dengan ponsel lama mereka lagi-lagi soal tingginya inflasi, lalu juga suku bunga tinggi yang membuat cicilan lebih mahal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah jeda kami masih memiliki berita menarik lainnya hanya di Sinpo Dunia. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia. Informasi kita lanjut, pemirsa, sampah plastik yang dihasilkan oleh kemasan sekali pakai mengotori lingkungan. Di Amerika Serikat, beberapa toko isi ulang ini mencoba mengurangi dampaknya dengan mewajibkan pelanggan membawa wadah sendiri saat berbelanja dan juga mencari kebutuhan sehari-hari.
Sebelum berbelanja di toko ini, wadah-wadah kosong seperti botol dan toples harus ditimbang terlebih dulu, lengkap dengan tutupnya. Setelah itu, pengunjung bisa mengisi ulang berbagai kebutuhan sehari-hari ke dalam wadah mereka. Mulai dari kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan pasta, dan kebutuhan perawatan diri seperti sampo dan kondisioner. Mala membuka toko tanpa sampah bernama Trace pada 2021. I got the idea to open the store, it was like 2018, so how many years, almost 6 years ago. I got tired of seeing so much garbage and plastic and trash, like single-use coffee cups, like single-use packaging, and I knew that less and less was going to be recycled. Menurut data Greenpeace, di AS hanya 36% sampah yang didaur ulang. Tapi untuk plastik jumlahnya lebih kecil lagi. Hanya 6% sampah plastik yang bisa didaur ulang. Sementara belasan juta ton sampah dunia berakhir di alam bebas setiap tahunnya. Kontributor utamanya kemasan sekali pakai. In the 3 years that we've been open, we've refilled 21,000 containers. That's just containers. That doesn't even count the things that are not wrapped in plastic. Pelanggan mengaku mendapat kepuasan tersendiri belanja di toko isi ulang. Oh, you feel good because you're doing your little bit for the environment, and the staff are very friendly and helpful, and they're very much into doing for the planet and the environment as well. So yeah, it feels good. Menurut data dari US Public Interest Research Group, di Amerika Serikat ada sekitar 1.300 toko dengan konsep seperti ini. Ada yang seluruhnya isi ulang, ada yang memiliki area isi ulang yang luas. Toko dengan konsep isi ulang dan tanpa sampah lainnya bernama Fulfillery, telah buka selama 4 tahun. Mereka menawarkan keunikan yang berbeda dengan membuat beberapa produk sendiri. Salah satunya tablet pembersih serbaguna ini yang dibuat dari minyak goreng daur ulang. So you open this up and it looks, once you open it up, you cut it up, add water. And it becomes a really great cleaner. It cleans granite, it cleans wood. Menurut Rini, mengubah kebiasaan berbelanja konsumen sekecil apapun adalah kunci. If the only thing they could do is carry around a reusable straw, that's still saving almost 500 straws a year, right? We just hope that people try to stop where they can. Dengan permasalahan sampah plastik dunia saat ini, menurut para pemilik toko isi ulang, konsep ini selayaknya diadopsi oleh toko dan supermarket besar di masa depan. Dari Virginia dan Washington DC, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, dan Nabila Ganinda, VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan di California menciptakan lapisan film radiatif yang menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius dengan melepaskan panas ke antariksa. Berikut informasinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside,
it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kehadiran robot yang telah mengubah industri dan manufaktur kini memiliki potensi untuk melayani konsumen umum. Kemajuan dalam AI memungkinkan robot menjadi asisten dan juga teman bicara. Beragam teknologi robotika yang ditujukan bagi konsumen umum meramaikan pameran elektronik konsumen akbar IFA di Berlin, Jerman pada awal September. Robot pembersih rumah misalnya, dengan teknologi kecerdasan buatan alias AI, vakum robot terbaru buatan perusahaan Tiongkok Roborock bisa menghindari berbagai rintangan di dalam rumah sambil memenuhi fungsinya untuk menyapu dan mengepel. It has the Adaptalift chassis, which means that all of the wheels can go up and down. It's like the ATV of robot vacuums. And it has a flexi-arm side brush that comes out so you can get all the corners. It also has a whopping 18,500 suction power. Menurut konsultan Global Market Insights, pasar robotika konsumen nilainya melampaui $8 miliar pada 2023 dan berpotensi tumbuh sekitar 26% dari 2024 hingga 2032. Daya tarik robot bagi konsumen umum bukan sekedar untuk membantu bersih-bersih seperti vakum robot tadi, tapi juga ada robot yang menjadi teman bicara atau juga sebagai hiburan, dan teknologi AI juga sangat membantu dalam fungsi ini. Robot Q9 buatan raksasa teknologi Korea Selatan LG misalnya bahkan diberi istilah baru bagi AI sebagai singkatan, bukan artificial intelligence melainkan affectionate intelligence, kecerdasan yang ramah. LG redefined its AI technology as the affectionate intelligence. So the core value of AI home is the caring for people. So Q9 is as the companion devices, like a home robot. We want to make it more friendly to customers. Teknologi AI generatif bisa membuat sebuah cerita dari sekedar gambar dari pengguna. Once upon a time, in a sunny meadow, there bloomed a solitary flower with vibrant petals. The flower felt lonely and longed for a friend to share the sun's warmth. Tapi lagi, Q9 dirancang untuk menjadi pusat nadi rumah pintar buatan LG, bernama ThinkQ-on. The use cases behind them are certainly marketable right now. Whether the mass market is ready to have little toy robots skittering about their floor, I'm not quite sure. So maybe it is more of a sign of the future. But certainly, in terms of how people are wanting to use these features, that's where we're really starting to see some foundations being laid in that regard. Seperti perangkat lain dalam sistem rumah pintar, Q9 bisa membantu meredupkan lampu begitu waktunya tidur, dan beragam fungsi lainnya menjadikannya robot fungsional selain juga akrab dengan pengguna. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia edisi kali ini. Saya Deo Manik bersama tim Sinpo TV mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan Sinpo TV. Sampai bertemu dengan edisi berikutnya. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.